Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam, boleh beristirahat. Kami boleh bangun menikmati hari yang baru semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah suara hati seorang rasul bagi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang suara hati seorang rasul, yakni Rasul Paulus, terhadap keadaan orang percaya, di mana ia takut bahwa kesetiaan mereka kepada Kristus akan disesatkan oleh ajaran palsu, seperti halnya Hawa tertipu oleh ular di Taman Eden. Nah, Rasul Paulus banyak berbicara tentang musuh orang percaya, yakni iblis. Ia mengingatkan bahwa iblis mempunyai berbagai sarana, metode untuk menyerang orang-orang percaya. Ia dapat membebani hati nurani orang percaya yang telah berdosa. Ia dapat membutakan pikiran orang yang belum diselamatkan, juga menyesatkan pikiran orang percaya, serta mengganggu tubuh pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini fokusnya adalah pikiran. Karena iblis adalah pendusta dan berusaha membuat seseorang mempercayai dustanya, mempertimbangkannya, dan kemudian mempercayainya. Nah, inilah yang dilakukannya kepada Hawa di Taman Eden. Pertama, ia mempertanyakan firman Allah dengan mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman. Kemudian ia menyangkal firman Allah. Ia mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu ia menggantinya dengan kebohongannya sendiri, dengan mengatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, dalam kelicikannya dan juga kecerdikannya, iblis tahu bahwa orang percaya tidak akan menerima kebohongan begitu saja. Maka ia harus memberi umpan untuk membuat seseorang mudah menerima apa yang ditawarkannya. Nah, pada dasarnya, iblis adalah pemalsu. Ia meniru apa yang dilakukan Allah, kemudian mencoba meyakinkan seseorang bahwa tawarannya lebih baik daripada tawaran Allah. Demikianlah siasat iblis yang terus menjadi musuh orang percaya hingga saat ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus secara tegas menyatakan kerinduan hatinya sekaligus menjadi peringatan bagi orang percaya supaya dapat berhati-hati dan menjaga kesucian diri sebagai mempelai Kristus. Dengan tipu daya iblis dengan segala kelicikannya, orang percaya sangat rentan untuk terjebak di dalamnya jika tidak berhati-hati, dan itu akan berujung pada kebinasaan. Gereja menghadapi musuh yang tidak main-main, dan sebagai rasul yang dipercayakan Allah untuk memelihara umatnya, Rasul Paulus menegaskan supaya gereja menyadari keberadaannya sebagai mempelai Kristus yang harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan mempelai laki-laki dengan hidup dalam kekudusan.
Gereja harus mawas diri terhadap berbagai tipu daya iblis supaya tidak disesatkan. Karena itu, sebagai gereja, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, lawanmu adalah iblis, berkeliling di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menelan kita. Tugas kita ialah menjaga diri, membentengi diri dengan senantiasa membangun kedekatan dengan Tuhan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, menuntun kami untuk hidup dalam kekudusan setiap waktu. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.